Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka. Kita lanjutkan modul tata guna pengembangan lahan di modul keempat dengan judul kebijakan perencanaan penggunaan lahan. Di modul ini memiliki tujuan. Yang pertama, mampu menganalisis dan memahami kebijakan penataan ruang serta hierarki peraturannya, mengidentifikasi dan mengevaluasi peran kelembagaan serta mekanisme pengendalian, ini juga yang paling penting, bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan konsep evaluasi kebijakan tata guna lahan melalui analisis studi kasus. Kalau kalian lihat secara umum, Undang-Undang Penataan Ruang itu adalah merupakan dasar hukum yang disusun cukup panjang ya, Undang-Undang Nomor 26 2007 ini, di mana di sini kalian akan melihat bagaimana hierarki penataan ruang dari level nasional, kemudian provinsi, kabupaten, juga kota. Nah, dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini juga kalian akan melihat bagaimana posisi dari rencana tata ruang wilayah, baik itu rencana umum tata ruang wilayah maupun rencana rincinya, kemudian bagaimana kaitan dengan rencana pembangunannya. Jadi kalau di sebelah kiri sendiri adalah rencana pembangunan jangka panjang, itu setara dengan RT RW nasional. Kemudian kalau rencana rincinya, rencana tata ruang rinci pulau misalnya. Sampai yang paling bawah adalah rencana detail tata ruang kabupaten ataupun kota. Nah, kalau dilihat dari kelembagaan, jadi lihat bahwa dalam peraturan turunannya gitu ya, itu ada beragam kementerian yang terlibat. Dari misalnya dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, Kementerian KLHK, Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Bahkan hari ini saya lihat di berita gitu ya, bahwa ini tanggal 28 November 2025 ini ada banjir misalnya di Sumatera Barat, banjir di wilayah lain di Indonesia. Banjir itu karena apa misalnya? Yang terbanyak sebenarnya karena lahan tanah tadi tidak mampu menyerap jumlah air yang masuk ke dalam tanah karena tutupan lahannya, misalnya tanaman itu sudah habis atau hilang gitu ya. Nah, siapa yang menyebabkan ini hilang? Biasanya karena adanya kebijakan. Jadi kebijakan alih fungsi lahan itu merupakan kebijakan integral ya dari pusat. Juga bisa jadi karena masyarakat yang mengalih fungsi lahan, tapi karena alih fungsi lahan ini maka menyebabkan semakin rendahnya lahan untuk bisa menyerap tanah yang ada di menyerap lahan tanah itu menyerap air yang turun dari langit gitu ya. Nah, apa saja juga peraturan pemerintah penyelenggaraan penataan ruang? Bisa kita ada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana di sini mengatur tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruangnya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat ada regulasi di dalam tata guna lahan ya. Jadi proses perencanaan dan penganggaran tahunan, kalau misalnya kalian lihat di sini, bagaimana dari level yang paling bawah, misalnya desa, itu juga melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi di sini disampaikan yang nomor 3 ini proses permusrenbang berjenjang. Artinya dari yang level paling bawah, desa, kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi sampai ke level nasional. Dan rencana ini biasanya akan masuk ke rencana anggaran pendapatan belanja daerah, kemudian masuk levelnya kabupaten kota, masuk ke levelnya provinsi, kemudian masuk ke levelnya nasional. Sehingga nanti dalam sebuah siklus akan terlihat sistem penganggaran itu bagaimana. Kemudian yang terakhir dari beberapa yang kami sampaikan tadi adalah studi kasusnya. Jadi di sini kami akan menunjukkan bagaimana status studi kasus kebijakan ya, pemanfaatan lahan dan bagaimana penyelesaian konfliknya. Jadi ini sering terjadi dimanapun lah. Jadi ini contohnya di Semarang, bagaimana ruang terbuka hijau itu akan digunakan untuk sebagai pusat perbelanjaan sehingga akan menyebabkan beragam dampak, misalnya kemacetan, dampak lingkungan, perubahan karakter kawasan gitu ya.
Nah, sehingga ini perlu sinkronisasi sebenarnya. Bagaimana perencanaan partisipatif itu masuk ya, sehingga kalau kalian di sini akar masalahnya itu karena belum adanya komunikasi ya, sehingga ini perlu diintensifkan sehingga masyarakat paham kondisinya seperti apa dan memahami kenapa ini diperlukan. Dan itu merupakan cara ya penyelesaian konflik yang bisa dilakukan. Jadi seperti itu, nanti kalian coba lihat secara detail di keseluruhan modul. Ini sebagai pemicu saja supaya kalian belajar lebih bersemangat. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.